Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada dosen Pelampu yang sudah membimbing kami dalam melaksanakan proyek ini. Terima kasih juga kepada teman-teman atas dukungannya dalam menyelesaikan proyek ini. Pada materi hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis perilaku konsumen dalam pembelian Starbucks Coffee. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Divita Azhara. Nama saya Alifa Abrianti. Nama saya Rifka Luman Gaol. Saya Reno Maliha Lutfia. Oke, setelah ini kami akan masuk ke pembahasan materi awal, dimulai dari teman kami. Di bagian latar belakang. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ya, kopi itu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, beberapa individu tuh memilih Starbucks karena udah bagian dari gaya hidupnya gitu. Terus Starbucks ini menjadi salah satu coffee shop yang banyak dipilih karena menawarkan kualitas produk, pelayanan yang baik, suasana yang nyaman, dan citra merek yang kuat. Walaupun harga Starbucks lebih mahal dibandingkan coffee shop lainnya, tetap banyak konsumen yang membeli. Artinya konsumen tidak hanya membeli kopinya, tetapi juga membeli pengalaman, kenyamanan, dan nilai merek tersebut. Selain itu, media sosial dan lingkungan pergaulan juga mempengaruhi kebutuhan seseorang untuk membeli Starbucks. Lanjut. Nah, untuk mengetahui alasan konsumen memilih Starbucks, kita melihat nih faktor internalnya dulu. Yang pertama itu faktor psikologi. Nah, banyak orang datang ke Starbucks bukan hanya untuk minum kopi, tetapi juga untuk bekerja, belajar, atau self-reward gitu. Jadi, mereka merasa harga yang dibayar sebanding dengan manfaat yang didapat. Terus yang kedua itu ada faktor emosional. Ada konsumen yang membeli Starbucks karena merasa lebih senang, bangga, atau ingin memberikan hadiah untuk dirinya sendiri setelah bekerja atau menyelesaikan aktivitas. Istilahnya tuh kalau sering disebut itu self-reward. Yang ketiga ada faktor kepribadian. Setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang menyukai produk premium dan ingin menunjukkan gaya hidup modern. Starbucks dianggap sesuai dengan identitas mereka. Gitu. Terus yang keempat ada gaya hidup. Saat ini Starbucks sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang memilih Starbucks sebagai tempat belajar, meeting, bekerja, atau berkumpul bersama teman. Selanjutnya, selain faktor dari dalam diri konsumen, ada juga faktor dari luar nih yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama itu faktor budaya. Globalisasi budaya kopi ala barat semakin dikenal di Indonesia. Selain itu, perkembangan gaya hidup perkotaan menjadi kafe sebagai tempat bersantai, bekerja, bahkan sebagai gaya hidup modern. Yang kedua itu ada faktor sosial. Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi keputusan seseorang. Misalnya nih, teman sebaya sering mengajak nongkrong di Starbucks, sehingga kita ikut membeli. Kemudian ada pengaruh keluarga, karena sejak kecil seseorang bisa mengenal merek Starbucks dari kebiasaan orang tuanya. Selain itu, di lingkungan kerja, Starbucks sering dijadikan tempat meeting atau bertemu klien, sehingga membuat orang terbiasa membeli di sana. Selanjutnya dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada yang tiga ada kelompok referensi. Nah, ini dari sosial media. Misalnya, dia ngikutin tren nih di TikTok. Mulai dari eh ngelihat ngelihat konten-konten yang ada di TikTok sama Instagram. Nah, ini bikin penasaran si konsumennya. Jadi konsumennya bisa datang ke Starbucks-nya. Terus pengaruh dari influencer juga. Nah, kalau misalnya dia lihat dari sosial media, pasti itu kan influencer kan menginfluensi
si konsumen untuk datang ke menginfluence konsumen untuk datang ke Starbucks-nya. Terus dari Trend Center ada adopsi pesanan khusus. Jadi si Starbucks misalnya si Starbucks punya secret menu. Nah, ini bikin konsumen penasaran. Jadi datang ke Starbucks-nya. Terus ada peran dan status. Yang pertama ada simbol gengsi. Nah, orang-orang tuh kalau misalnya bawa cup Starbucks ini bisa meningkatin rasa percaya dirinya karena Starbucks ini kan mahal. Jadi otomatis bisa dilihat high class sama orang lain. Terus identitas kelas. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, ini bisa menunjukkan high class-nya seseorang kalau misalnya dia bawa-bawa apa sih cupnya si Starbucks ini. Terus citra profesional, standar gaya hidup eksekutif dan masyarakat urban. Jadi dia bisa dilihat sama orang-orang ngikutin zaman lah. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama, itu ada strategi pemasarannya. Starbucks ini menerapkan lokasi yang strategis di bandara, ada di mall, ada di kantor juga. Nah, menu musimannya itu terbatas, serta promosinya juga hanya melalui aplikasi. Lalu yang kedua, ada pengambilan keputusan awal. Tahap saat konsumen menyadari adanya kebutuhan, misalnya membutuhkan kafein agar tetap fokus saat bekerja atau tempat nyaman untuk belajar dengan internet cepat. Dan yang ketiga, itu pengambilan keputusan secara rasional. Nah, ini melakukan proses evaluasi secara logis berdasarkan manfaat, harga, dan fasilitas di produk Starbucks ini. Contohnya kayak harga kopinya ini dianggap sebanding sama mereka mendapatkan wifi yang cepat, terus tempat yang nyaman, dan juga bisa digunakan dalam waktu yang lama. Yang keempat, ini ada pengambilan keputusan belajar, di mana keputusan ini berdasarkan pengalaman sebelumnya. Konsumen yang belajar bahwa Starbucks ini memiliki rasa yang konsisten dan pelayanan yang baik, sehingga lebih mudah memilih tanpa banyak pertimbangan. Lalu yang kelima, itu ada pengambilan keputusan emosional. Keputusan ini juga berdasarkan perasaan, estetika, atau tren. Contohnya kayak mereka membeli karena untuk self-reward, terus juga suasananya yang nyaman, sama produknya itu lagi viral di media sosial. Lalu yang keenam, itu ada implikasinya. Starbucks ini mengakomodasi berbagai tipe keputusan konsumen dengan layanan yang beragam, seperti drive-thru dan aplikasi untuk keputusan rasional, serta area nyaman untuk konsumen emosional dan sosial. Selanjutnya ada pemahaman budaya dalam pemasarannya. Yang pertama itu unsur budaya. Budaya ini terdiri dari bahasa, nilai, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Starbucks juga menyediakan meja panjang untuk menyesuaikan budaya masyarakat Indonesia yang suka akan kebersamaan. Yang kedua, karakteristik dan klasifikasi budaya. Nah, budaya ini tuh bersifat dipelajari, dibagikan, dan terus berkembang. Jadi Starbucks ini tuh menyesuaikan diri dengan budaya religius masyarakatnya melalui sertifikasi halal pada produk dan gerainya. Lalu yang ketiga, dampak dari budayanya. Nah ini tuh Starbucks ini tuh merancang minuman dan merchandise yang menarik secara visual agar sesuai sama tren media sosial sekarang. Selanjutnya yang keempat ada strategi pemasaran lintas budaya. Nah, Starbucks ini kan nggak cuma ada di Indonesia aja kan. Starbucks ada di berbagai budaya. Nah, si Starbucks ini menerapkan strategi localization. Nah, ini dia menyesuaikan sama tempat store-nya di mana, di negara apa dia dibuka. Karena di Indonesia banyak mayoritas Muslim kan. Jadi dia ngadain menu Ramadan. Terus juga biji-biji kopi yang dipakai di Starbucks Indonesia ini dari biji-biji kopi lokal. Kayak dari Sumatera, Toraja, sama Kintamani. Selanjutnya ada tantangan. Nah, Starbucks ini banyak banget pesaingnya. Karena sekarang banyak banget pesaing-pesaing kopi lokal yang harganya lebih terjangkau daripada si Starbucks ini. eh Jadi Starbucks harus bisa
lebih punya keunggulan dibandingkan yang kopi-kopi coffee shop lainnya. Selanjutnya ada pengaruh sosial. Yang pertama ada pengaruh kelompok referensi. Nah, di pengaruh kelompok referensi ini, konsumen ini dipengaruhi sama teman-teman terdekatnya dia, mulai dari teman kampus ataupun teman kerja. Jadi, ngikutinlah gaya-gaya teman hidupnya. Misalnya dia tadinya beli kopi yang 10 ribuan. Dia ikut-ikutan temennya nih yang suka beli Starbucks. Jadi dia bisa ikutan beli Starbucks juga. Terus pengaruh keluarga. Nah, di sini misal nih si anak ini sering diajak ke Starbucks sama orang tuanya. Terus anak ini suka. Jadi si anak ini balik lagi ke Starbucks buat jadi konsumennya Starbucks lagi. Terus pengaruh media sosial. Nah, karena sekarang apa-apa media sosial kan, konsumen ini dipengaruhi juga sama tren, terus juga ulasan-ulasan dari konsumen sebelumnya, terus juga dari rekomendasi influencer. Jadi, mendorong konsumen untuk datang ke Starbucks. Lalu ada tujuan dan evaluasi pasca pembelian. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi komponennya. Terus di sini tuh ada di sini setelah pembelian pasti si konsumen ini punya penilaian sendiri-sendiri kan, mulai dari kualitas produknya, kualitas pelayanannya, terus juga gimana tempatnya, nyaman atau enggak. Terus ada kepuasan. Nah, yang namanya kepuasan itu masing-masing setiap konsumen kan beda-beda ya. Dia pasti membandingkan eh, harapannya sama yang terjadi in real life-nya gimana setelah dia datang ke si Starbucks ini. Terus loyalitas. Nah, dari loyalitas sendiri, untuk loyalitas pelanggan sendiri, Starbucks ini punya namanya Starbucks Rewards atau sistem poin. Jadi bisa untuk meningkatkan loyalitas konsumennya gitu. Nah, selanjutnya ada bagian segmentasi pasar. Pada bagian segmentasi pasar ini, Starbucks membagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu ada secara geografis yang pertama, berfokus pada area metropolitan yang padat, terus lokasinya juga strategis seperti SCBD, bandara, dan mall. Lalu ada secara demografis, yaitu targetnya di usia produktif dari 18 sampai 45 tahun, dari kelas sosial sampai ekonomi menengah ke atas. Nah, sedangkan secara psikografi, itu menyasar ke pekerja urban yang biasanya tuh yang ambis, terus melek teknologi juga, dan mengutamakan prestasi serta kepraktisan. Lalu, next, yang kedua ada manfaat dan penerapan segmentasi pasar. Nah, ini tuh mengenai manfaat dan penerapannya. Segmentasi ini bermanfaat untuk mengefisiensikan sumber daya serta mendukung strategi harga premiumnya Starbucks. Untuk penerapannya, mereka melakukan diferensiasi konsep gerai, contohnya seperti konsep cepat saji untuk kawasan perkantoran SCBD berbanding terbalik dengan konsep tempat santai untuk area residensial. Next. Lalu di sini ada kesimpulannya. Jadi pada materi hari ini kesimpulannya adalah konsumen membeli Starbucks bukan sekedar demi kopi, melainkan untuk gaya hidup dan status sosial. Nah, loyalitas ini terus dijaga melalui kenyamanan gerai, konsistensi kualitas, dan program loyalitas Starbucks Rewards. Dan kita juga ada rekomendasi atau saran strategi. Di sini ada beberapa saran strategis ke depannya, yaitu yang pertama, menghadirkan inovasi menu lokal berbasis cita rasa Nusantara. Lalu yang kedua ada meluncurkan promo khusus mahasiswa untuk membangun loyalitas konsumen muda. Dan yang terakhir ada optimalisasi fasilitas gerai seperti WiFi dan stop kontak. Lalu tambahannya memperkuat program ramah lingkungan untuk menggayat konsumen yang peduli isu keberlanjutan. Oke, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.